Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustaz Haji Sahlani, para orang tua, para sesepuh, para pengurus DKM Masjid dan Musholla yang dirahmati oleh Allah. Yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, rasa ta'zim al-fakir kepada para jamaah sekalian. Teriring doa, mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pagi ini kita mengadakan majelis tawakuf sementara. Ini mesti dijelaskan tuh, tawakuf sementara. Kalau tawakuf aja udah habis bubar, berhenti udah habis. Makanya kalau kita mau bicarakan tawakuf sementara. Kenapa kita menghentikan taklim kita sementara? Karena sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Al-Imam Malik bin Anas, beliau terkenal faqih, muhaddits, ulama yang sangat alim. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, segala majelis pengajian hadis beliau semuanya diliburkan. Karena dia ingin fokus pada bulan Ramadan, khususnya fokus kepada Al-Quran. Dia tidak ingin disibukkan dengan majelis-majelis yang lainnya yang memberatkan pikirannya sehingga mengganggu konsentrasinya beribadah pada bulan Ramadan. Maka dari itulah kita punya tradisi setiap kali akan masuk bulan suci Ramadan, di mana-mana majelis taklim dan musholla atau masjid akan menghentikan sementara pengajian-pengajian mereka. Adapun yang diadakan pada bulan Ramadan, baik itu ceramah ataupun kuliah, itu hanya ceramah-ceramah ringan saja yang tidak membebankan pikiran. Ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam kitab tafsirnya Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, beliau juga guru saya waktu belajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam kitab tafsirnya itu beliau menyebutkan bahwa ada beberapa tingkatan hidayah. Tingkatan yang pertama adalah yang disebut hidayah panca indera. Ini adalah hidayah karena dengan pemberian berupa panca indera ini manusia dapat mengetahui sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya ataupun yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Tangan, kaki, mata, telinga, hidung, itu semuanya adalah pemberian daripada Allah yang juga merupakan hidayah. Akan tetapi hidayah ini sangat terbatas kemampuannya. Karena apa? Ada kalanya mata ini tertipu dengan fenomena yang terjadi di alam. Sebagai contoh, kalau kita berada di padang pasir, kita lihat di kejauhan seolah-olah di yang tempat yang jauh itu ada apa? Ada air yang dikenal itu sebagai fata morgana. Kalau kita masukkan sebatang kayu atau pulpen atau pensil ke dalam air ini, di dalam gelas ini, kita akan melihat seolah-olah batang pulpen itu bengkok. Ya.
Jadi siapa yang salah sebetulnya? Apakah matanya yang salah ataupun pulpennya yang bengkok? Sekali lagi saya katakan, kemampuan mata terbatas, kemampuan panca indera terbatas. Pada perkara itu saja, mata salah melihat apa yang dilihat. Nah, kemudian Allah berikan satu lagi hidayah yang lebih tinggi nilainya, yaitu apa? Akal. Akal ini juga merupakan hidayah daripada Allah. Fenomena di mana kayu apabila dimasukkan ke dalam air seolah-olah kelihatan patah, itu dijawab oleh akal. Setelah diteliti, dikaji, dipelajari, dapat diketahui jawabannya bahwa kayu yang patah apabila dimasukkan ke dalam air bukan kayunya yang patah, tetapi ada yang namanya proses pembiasan cahaya. Ya. Kalau kita belajar ilmu fisika, kita akan belajar tentang itu. Jadi bukan kayunya yang patah, tetapi ada proses yang namanya pembiasan cahaya. Itu siapa yang merungkaikannya? Itu siapa yang menjawabnya? Akal. Maka akal ini juga adalah hidayah dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia apabila menggunakan akalnya yang sehat, maka dia juga dapat menemui Tuhannya. Ya, berjumpa dengan Tuhannya. Kalau kata orang-orang Mu'tazilah, ya ini kata orang Mu'tazilah nih ya. Mu'tazilah, tapi dia tidak masuk dalam kategori Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kata mereka, apabila Allah tidak menurunkan Rasul sekalipun, tetap kita ini menjadi hamba Allah yang mendapatkan taklif. Kenapa? Karena kita diberikan akal. Dengan akal kita dapat mengetahui yang betul dan yang salah. Dengan akal kita dapat mengenal juga Tuhan kita. Dalilnya apa kata mereka? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu sebelum diangkat jadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dapat menjumpai, dapat menemui siapa Tuhannya. Itu akalnya. Tetapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah tetap selagi tidak diutuskan Rasul kepada mereka, maka mereka bukan menjadi hamba yang punya kewajiban untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian, akal ini walaupun sebagaimana hebatnya, tetap terbatas kemampuannya. Akal hanya dapat membaca fenomena-fenomena yang terjadi pada alam zahir, pada alam-alam yang kelihatan. Padahal kita hidup di dunia ini, ada perkara-perkara yang tidak kelihatan oleh kita, yang dikenal sebagai apa itu namanya? Perkara-perkara gaib. Ya, perkara-perkara gaib. Malaikat ada tidak? Ada. Surga dan neraka ada tidak? Ada. Azab kubur ada tidak? Kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Tetapi itu ada. Akal tidak mampu menjangkaunya. Kalau ada orang yang mencoba-coba menjangkau perkara-perkara gaib dengan akalnya, dia tidak akan mendapatkan jawabannya. Makanya kenapa orang-orang ateis tidak mengetahui, tidak meyakini tentang hakikat hidup setelah kematian? Karena mereka semata-mata hanya mengandalkan akalnya. Ya. Ada seorang filosof besar yang bernama Aristoteles. Kenal nggak bapak-bapak? Nah, kalau saya tanya kenal atau enggak, jawabannya enggak kenal, itu namanya pinter. Sebab kenapa? Dari mana kenalnya? Aristoteles, mungkin kita pernah belajar dulu ya. Aristoteles ini adalah bukan orang yang biasa-biasa. Dia ini orang pinter, ahli filosof, ahli mantik, ahli ilmu logika, ya. Tetapi kemampuan intelektualnya itu
kemampuan akalnya berpikir itu tidak dapat membawa dia untuk kenal kepada Tuhan yang menciptakannya. Sampai mati dia juga masih kebingungan siapa Tuhan yang harus saya sembah sebetulnya. Karena dia hanya mengandalkan apanya? Mengandalkan akalnya. Maka orang kalau hanya mengandalkan akal tidak akan dapat mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka Allah memberikan lagi satu hidayah. Inilah hidayah yang paling sempurna, yang paling utama, yaitu hidayah apa? Hidayah agama. Perkara-perkara yang tidak dapat dijangkau oleh akal, maka datanglah yang namanya Rasul. Yang Rasul itu membawa bersama dia juga Al-Qur'anul Karim. Pada perkara itulah apa yang tidak dapat dijawab oleh akal dijelaskan di situ. Perkara-perkara ghaibah yang tidak dapat diketahui oleh akal, Allah sebutkan semuanya itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka inilah hidayah yang paling mahal, yang tidak sembarangan orang dapat merasakannya. Kita alhamdulillah sudah memiliki dan mendapatkan hidayah tersebut. Kita berada dalam keadaan beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah SAW. Ini adalah pemberian yang sangat mahal daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para jamaah sekalian, hidayah ini kalau kita tidak jaga, kalau kita tidak rawat, lama-lama dia akan kering, lama-lama dia akan mati. Hidayah ini perlu dijaga, perlu dirawat. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan apa yang biasa kita lakukan pada masjid ataupun mushola ini. Datang ke majelis taklim, datang ke majelis ilmu, mencari ilmu daripada para ulama, mengkaji daripada kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Itu cara kita menjaga nikmat hidayah ini. Kalau tidak, hidayah itu akan lama-lama kering dan lama-lama akan mati. Ya. Tidak hanya cukup kita beriman kepada Allah, tidak cukup juga kita hanya beriman kepada Rasulullah SAW. Perlu yang namanya kita mendalami ilmu agama. Ya. Ilmu agama itu perlu dijaga, perlu dicari. Al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu akan didapati melalui proses pembelajaran. Ya. Kalau kita lihat ayat yang pertama Allah turunkan pada Al-Quran, itu ayat bunyinya apa? Iqra. Itu suruhan untuk kita apa? Suruhan untuk kita mencari ilmu sebetulnya. Karena dengan sebabnya ada ilmu, kita akan kenal Tuhan. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita ingin dapat hidayah ini terus-terusan, cari, kejar. Ya. Orang tidak akan jadi baik kalau dia hanya duduk di rumahnya. Orang kalau ingin jadi baik, dia harus mencari sumber kebaikan itu. Dan sumber kebaikan itu diantaranya ada pada majelis-majelis ilmu. Ya. Tidak ada juga istilahnya yang namanya sumur mendatangi timba. Tidak ada ceritanya sumur mendatangi timba. Yang ada timba itu mendatangi sumur. Kalau kita ingin dapat ilmu, dapat kebaikan, maka tidak cukup kita hanya duduk di rumah. Datangi tempat-tempat yang akan membawa kita kepada kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Nah, alhamdulillah di mushola ini majelis ilmunya masih dapat terlaksana. Walaupun guru-guru yang sebelumnya sudah meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Salahuddin, Ustaz Saleh Ramli, Kiai Saleh Ramli, semuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, ilmu Allah tidak boleh padam. Ya. Yang mengajar mungkin bisa meninggal karena mereka juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dakwah dan ilmu ini harus tetap ada. Harus
kita punya kewajiban juga sebagai pengurus cari guru-guru sebagai pengganti mereka. Alhamdulillah Al-Fakir diberikan kesempatan untuk mengajar di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang pernah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita sudah hadir ke majelis ini, para jamaah ini, saya lihat wajah-wajahnya adalah wajah-wajah yang senantiasa hadir di majelis ilmu, baik di surau ini, musola ini, ataupun di Masjid Darussalam. Kalau yang sudah biasa hadir, istiqomahkan diri. Kalau yang belum dapat hadir, yang mendengar suara ini, azamkan pada hati kita untuk datang ke tempat-tempat kebaikan seperti ini. Karena ada satu hadis daripada Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan berikan kepahaman kepadanya pada urusan agamanya. Kalau kita ingin jadi orang baik, cari sumber kebaikan, di antaranya pada majlis-majlis ilmu. Maka insya Allah, walaupun taklim kita akan kita tutup sementara, setelah nanti bulan Ramadan, kita masuk bulan Syawal, kita akan buka lagi insya Allah. Kalau Allah berikan kita umur panjang sehat badan, kita ketemu lagi pada bulan Ramadan, pada bulan Sya'ban dalam keadaan sehat walafiat. Setelah itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di Masjid Darussalam, juga kita akan mengadakan penutupan di sana. Anallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.